Tanpa melihat secara langsung, banyak yang gak percaya kalau ini adalah hewan beneran. Ini adalah hewan yang sangat aneh. Mereka memiliki paruh yang sangat mirip bebek, dan tubuhnya tampak sangat mirip dengan berang-berang. Seperti ada yang menempelkan paruh bebek ke tubuh berang-berang, lalu meletakkannya di Australia sebagai lelucon. Ini adalah platypus. It was just about this time that things were beginning to happen. It began like this. Platypus memang merupakan hewan yang terlihat aneh. Tapi penampilan anehnya masih lebih mending jika dibandingkan dengan ikan di laut dalam, anjing terjelek di dunia, aye-aye. Dan jangan mencoba mengejek hewan ini, karena platypus mungkin akan menjadi penolong kamu. Platypus menghasilkan hormon dan protein yang dapat menyelamatkan kehidupan manusia, yang mungkin juga akan menyelamatkan kamu. Jadi, sebenarnya ada alasan yang baik di balik penampilannya yang aneh. Seperti durian, dari luar kelihatan mengerikan, tapi dalamnya mengandung kelezatan. Tapi nggak bagi saya, karena saya nggak suka durian. Para ilmuwan ternyata telah mempelajari DNA platypus dan telah menemukan bahwa platypus berbagi gen dengan reptil, burung, dan mamalia. Mungkin itulah sebabnya platypus terlihat seperti gabungan dari bagian tubuh hewan tersebut yang ditempel secara acak tanpa memperdulikan estetika. Tapi bukan luarnya saja yang aneh. Platypus juga aneh di dalam. Platypus adalah mamalia yang bertelur, berkeringat susu, dan berburu menggunakan listrik. Aneh bukan? Jika kita ingin menemukan platypus, itu bukan perkara yang mudah, karena mereka hidup hanya di satu wilayah kecil di bumi, yaitu wilayah air tawar yang mengalir di Pulau Tasmania, serta pantai bagian timur Australia. Mereka tinggal di dalam tanah, menggali tanah lembut di antara akar-akar pohon. Jika kamu ingin menemukan platypus dengan mudah, siapkan hadiah yang mereka sukai. Platypus adalah karnivora yang memakan larva serangga, cacing, dan udang air tawar. Tapi pertanyaan saya, kenapa kamu ingin menemukan platypus? Apa urusan Anda menanyakan itu? Iya nggak apa-apa sih kalau mau ketemu. Silakan berkenalan dengan mereka. Bukan kamu saja yang penasaran dan ingin bertemu mereka. Platypus merupakan hewan populer di Australia. Karena mereka sangat ramah. Mereka sangat nyaman bersosialisasi dengan manusia di cagar alam dan di kebun binatang. Alasan lain kenapa kamu ingin mengenal platypus mungkin karena ASI atau bisanya yang dapat menyelamatkan hidup kita. Faktanya, susu dan bisa platypus memiliki manfaat yang luar biasa bagi manusia. Ilmuwan Australia telah menemukan bahwa susu platypus memiliki kekuatan antibiotik yang menakjubkan. Temuan ini menunjukkan bahwa susu platypus memiliki kemampuan mengalahkan resistensi antibiotik dari bakteri yang dapat menurunkan kekebalan tubuh, dengan memperkuat antibodi yang bisa menyelamatkan manusia dari wabah global. Seperti wabah corona yang sedang menyerang kita. Mungkin saja. Tapi penelitian ini masih disempurnakan. Tapi bagaimana platypus memproduksi susu? Nah, sesuai dengan modus operandi platypus, cara ASI mereka keluar tentu saja aneh. Platypus betina memang memiliki kelenjar susu, tapi mereka tidak memiliki puting. Seperti Echidna, platypus adalah spesies monotrem terakhir. Monotrem adalah mamalia yang bertelur. Setelah pembuahan, platypus betina akan bertelur antara minggu kedua hingga keempat. Setelah telur keluar, maka akan dijaga oleh induknya atau diinkubasi selama seminggu, sampai akhirnya telur menetas. Sebagai informasi tambahan,
telur platypus tidak keras seperti telur ayam. Mereka lunak seperti telur reptil. Ibu-ibu platypus, ibu-ibu platypus, kedengarannya kayak sebuah julukan buat ibu-ibu yang senang main TikTok. Induk platypus akan memberi susu kepada anak-anak mereka melalui pori-pori di perut mereka. Susu platypus akan menggenang di perutnya dan bayi-bayi platypus akan menjilatinya. Cara lain platypus dapat membantu manusia adalah melalui bisanya. Bisa mereka sangat kuat sehingga dapat membunuh hewan kecil. Dan meskipun bisa platypus tidak kuat untuk membunuh manusia, tapi saya yakin bisa tersebut akan sangat menyakitkan. Para peneliti telah menemukan bahwa bisa platypus dapat membantu kita mengembangkan obat baru untuk diabetes. Hanya pejantan yang memiliki bisa ini. Platypus jantan menyimpan bisa di dalam semacam taji yang menempel di kaki belakangnya. Taji tersebut akan selalu berada di tempat yang sama, tapi bisa biasanya akan muncul hanya selama musim kawin. Musim kawin mereka terletak di antara bulan Juni dan Oktober. Anehnya, platypus jantan tidak menggunakan bisanya untuk membunuh mangsa atau mempertahankan diri dari predator yang termasuk anjing, burung hantu, dan rubah. Mereka menggunakan taji berbisa mereka sebagai senjata untuk melawan pejantan lain dalam rangka memperebutkan perhatian dari sang betina. Apalagi yang aneh dari platypus? Oh iya, platypus menggunakan listrik di paruh mereka yang seperti bebek. Mereka menggunakan kemampuan ini hanya saat berenang. Di dalam paruh ini terdapat elektroreseptor yang dapat mendeteksi sinyal listrik kecil yang dipancarkan oleh saraf dan jantung dari mangsa mereka. Ketika tiba waktunya untuk makan mangsa yang baru mereka buru, terdapat lagi keanehan, karena platypus tidak memiliki perut. Kerongkongan mereka terhubung langsung ke usus mereka. Mereka juga tidak memiliki gigi. Sebagai gantinya, mereka memiliki bantalan gerindra. Bantalan gerinda yang mampu menggiling makanan dengan sangat baik. Jadi tidak perlu dicerna oleh asam lambung. Padahal lambung atau perut adalah ciri khusus yang dimiliki oleh hewan bertulang belakang atau vertebrata. Perut adalah kantong di bagian tengah tubuh yang mengeluarkan asam kuat dan enzim pencernaan. Perut didefinisikan sebagai bagian penghasil asam usus yang pertama kali berevolusi sekitar 450 juta tahun yang lalu. Apalagi keanehan dari platypus ya? Kayaknya masih ada deh. Oh iya, kaki mereka. Platypus memiliki kaki berselaput yang bekerja dengan sangat baik di bawah air. Tapi kaki mereka ini menjadi tidak praktis di darat. Selaput di antara jari kakinya membuat mereka sulit untuk berjalan di darat, sehingga mereka harus berjalan dengan buku-buku jarinya. Atau dengan kata lain, mereka berjalan dengan jari kaki yang mengepal. Bukan tugas yang mudah. Jika diperkirakan, platypus akan menghabiskan sekitar 30% lebih banyak energi untuk berjalan di darat daripada bergerak di air. Itu sebabnya mereka sering terlihat di air. Hukum Australia melindungi platypus agar tidak dijadikan sebagai hewan peliharaan, karena platypus terdaftar sebagai hewan yang terancam punah. Kondisi kekeringan yang ekstrim dan berkepanjangan di Australia telah mengeringkan jaringan air yang membentuk habitat mereka. Dan tentu saja manusia juga punya peran.
Di abad ke-20, manusia memburu platypus untuk bulu indahnya. Manusia juga menjadi penyebab hilangnya habitat platypus dengan pembukaan lahan dan perubahan iklim. Ditambah lagi bulan-bulan terakhir ini, kebakaran hutan di Australia juga telah mengurangi jumlah hewan bersahabat ini. Platypus telah membantu kita dalam banyak hal. Sekarang, giliran kita membantu mereka. Caranya mudah. Klik like dan subscribe, serta share video ini. Maka kamu akan menorehkan senyum di wajah platypus. Halus banget caranya. Oke. Kali ini saya setuju sama penulis skrip. Hey, terima kasih sudah menonton sampai menit ini. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan subscribe. Karena like dan subscribe dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Dan kamu akan mendapat notifikasi dari episode Alam Semenit terbaru 2 kali dalam seminggu. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di Alam Semenit episode selanjutnya.